Baik, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Irfan Ferdiawan dengan NIM 2018 012073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang ada di usahaku yang telah saya susun. Kita langsung saja ke penjelasannya. Baik, kita langsung masuk ke unit 1, yaitu pemenuhan peraturan perundangan K3. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang meliputi layanan angkutan penumpang dan barang. Dan kita akan masuk ke undang-undang terkait, namun di sini ada 5, tapi saya akan menyebutkan 2 saja. Undang-undang terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT KAI. Yang pertama adalah Surat Keputusan dan Instruksi Direksi PT Kereta Api Indonesia tentang K3, alat pelindung diri atau APD, alat pemadam api ringan atau APAR, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, dan warning sign. Yang kedua adalah PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan K3. Kita masuk ke yang kedua adalah beberapa peraturan K3 berdasarkan undang-undang yang harus dijalankan oleh pegawai PT KAI. Antara lain adalah pertama, pihak perusahaan menyediakan APD bagi pegawai yang membutuhkan. Yang kedua adalah pengecekan pemenuhan K3 oleh inspektur setiap hari sebelum mulai bekerja. Kita masuk ke unit 2, yaitu penyelesaian masalah K3, yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di PT Kereta Api Indonesia bertujuan untuk menekan angka kecelakaan kerja. Dan berikut ini adalah beberapa masalah yang sering terjadi di perusahaan, antara lain adalah yang pertama, para pegawai kadang tidak menggunakan APD dengan alasan yang kurang jelas. Yang kedua, jumlah APD tidak sesuai dengan jumlah pegawai. Yang ketiga adalah tidak ada petugas inspeksi untuk mengecek pegawai yang melanggar K3. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah terkait K3. Antara lain adalah yang pertama, mengadakan acara sosialisasi kepada para pegawai tentang pentingnya K3 perusahaan. Yang kedua, menunjuk seseorang untuk melakukan inspeksi setiap hari pada para pegawai agar memenuhi peraturan K3. Kita lanjutkan ke unit yang ketiga, yaitu proses konsultasi dan komunikasi K3. Dalam proses konsultasi, semua elemen perusahaan ikut berkontribusi yang bertujuan agar proses konsultasi dapat berjalan dengan baik. Sarana yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan isu-isu K3 di lingkungan kerja salah satunya dengan sosialisasi di lingkungan kerja atau berkomunikasi langsung kepada para pekerja. Dan adapun pihak-pihak yang wajib berkontribusi adalah yang pertama para pegawai itu sendiri, yang kedua adalah pihak manajemen, yang ketiga adalah supervisor, dan yang keempat adalah komite K3. Dan berikut adalah faktor-faktor kegagalan dalam menjalankan SMK3 perusahaan, yaitu masih seringnya terjadi pelanggaran K3. Sebagai contoh adalah pegawai kadang tidak menggunakan APD secara lengkap. Dari hasil komunikasi di atas akan menghasilkan beberapa temuan masalah-masalah yang sering terjadi yang nantinya akan dibahas dalam rapat internal perusahaan untuk dicarikan solusinya. Dan itu akan diberikan waktu kurang lebih 10 hari. Kita lanjutkan ke unit yang keempat adalah penerapan sistem manajemen K3. Keberhasilan dalam menjalankan SMK3 perusahaan dapat diperoleh jika strategi yang diberikan sudah tepat, baik, dan benar. Dan tentunya semua pegawai harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan tersebut. Dan berikut ini adalah upaya perusahaan dalam menekan angka kecelakaan. Di sini ada 3 poin, namun saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu dengan cara pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Dan kita masuk ke poin yang kedua adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Poin-poinnya adalah pelatihan dan pendidikan K3 terhadap pegawai. Selanjutnya, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama para pegawai. Dan poin yang terakhir adalah pengembangan sumber daya atau teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.